Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang ya teman-teman. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku juga. Oke teman-teman, kasus kali ini lumayan langka banget ya. Aku baru pertama kali sih dengar kasus semacam ini. Aku yakin kasus ini bikin kalian kaget, tapi juga bikin sedih teman-teman. Seorang wanita harus mempunyai anak sampai puluhan orang guys. Wah gila banget ya. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kok bisa? Gimana ceritanya dan kenapa dia sampai punya puluhan anak kayak gitu? Tapi jangan buru-buru menghakimi ya teman-teman, karena setelah kalian mendengar kisah lengkapnya nanti, aku yakin kalian akan berubah pikiran. Oke? Jadi siapa yang penasaran kisahnya kayak apa, cerita lengkapnya gimana, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini berasal dari Kampala, Uganda, Afrika Timur, tentang seorang wanita bernama Mariam Nabatanzi Babiri. Dia lahir pada tahun 1981 di Uganda, dan memang sejak lahir kehidupan Mariam itu nggak pernah mudah guys. Pada saat Mariam berumur 3 hari, 3 hari baru buat lahir ya, ibunya pergi meninggalkan dia begitu aja. Akhirnya Mariam dan kelima saudara kandungnya yang lain tinggal dan diurus oleh ayahnya. Nggak butuh waktu lama, beberapa bulan kemudian ayah Mariam menikah lagi lah dengan wanita lain. Istri barunya diajak tinggal bareng dengan mereka, tapi cuma bertahan 3 bulan aja tuh guys. Karena tiba-tiba pas ayah Mariam lagi nggak di rumah, ibu sambungnya memecahkan botol kaca sampai jadi potongan kecil-kecil. Terus Mariam dan kelima saudaranya yang lain itu disuruh makan pecahan kaca tersebut. Ampun, dan karena mereka masih kecil-kecil, akhirnya mereka ikutin aja. Karena hal ini Mariam harus kehilangan beberapa saudara guys, ya Allah. Kejam banget ya. Untungnya Mariam selamat ya guys. Akhirnya Mariam tuh dikirim ke rumah neneknya. Sejak saat itu Mariam tinggal bersama neneknya. Semua kehidupannya mulai dari situ sampai dia berumur 12 tahun. Dia diurus dengan baik oleh neneknya, kehidupannya baik-baik aja. Tapi pas dia umur 12 tahun, tiba-tiba ayahnya datang dan bertengkar hebat dengan nenek Mariam. Kenapa? Karena ayahnya udah selama bertahun-tahun gak ngurusin, gak dateng, gak apa, tiba-tiba dateng mau ngambil Mariam. Dia bilang mau menikahkan Mariam yang saat itu baru umur 12 tahun loh. Jadi ternyata dari Mariam baru lahir, ini bisa dibilang ayahnya sudah menjual Mariam ke seorang pria gitu. Kayak, oh anak kamu baru lahir, udah nih saya kasih uang kamu sekian, nanti kalau anak kamu besar nikahin sama saya, kayak gitu. Yang pastinya ya kalian bisa duga umur Mariam dengan calon suaminya itu ya jauh banget bedanya. Pria itu sudah berumur 40 tahun, sedangkan Mariam 12 tahun. Jadi beda umur mereka 28 tahun guys. Gila ya, itu mah lebih pantas jadi kakek sih. Parahnya lagi, ternyata Mariam itu mau dijadikan istri kelima. Dan memang infonya ya, yang aku dapat di sana masih banyak terjadi hal kayak gini. Untuk para keluarga yang nggak mampu, mereka akan menjual anaknya, menikahkan anaknya dengan pria yang jauh lebih tua, asalkan mereka dikasih uang yang mereka mau. Mariam nggak punya pilihan lain, dan neneknya juga udah tua ya, nggak bisa ngelawan, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya akhirnya Mariam menikahlah dengan pria tua berumur 40 tahun itu. Mariam ini kan deket banget ya sama neneknya. Iya, dari kecil nggak ketemu sama ibu, ayahnya juga begitu. Dia juga punya ibu sambung dulu seperti itu ya guys. Jadi Mariam merasa memang neneknya satu-satunya keluarga dia gitu. Tapi mirisnya nih teman-teman, nggak lama setelah Mariam menikah, neneknya meninggal dunia. Dan pastinya ini bikin Mariam shock banget. Mariam saat itu benar-benar merasa nggak punya siapa-siapa lagi. Apalagi saat itu dia harus tinggal dengan seorang pria yang dia nggak kenal, tapi udah jadi suaminya gitu guys. Sejak dia menikah itu pun Mariam udah nggak pernah lagi berhubungan dengan ayahnya, karena setelah ayahnya menjual Mariam, ya udah ayahnya pergi begitu aja dari kehidupan Mariam, nggak pernah sedikit pun muncul lagi. Sumpah ya, itu sih kayaknya nggak pantas ya disebut seorang ayah. Mariam juga sempat berusaha menghubungi ibunya tapi gagal. Mending ya kalau suaminya memperlakukan Mariam dengan baik. Suaminya ini orang yang sangat pemarah dan kasar. Dia suka main tangan sama Mariam, sering mempermalukan Mariam di depan banyak orang. Dan kalian bisa bayangin gak sih, saat itu Mariam benar-benar sebatang kara. Dia nggak punya siapa-siapa, nggak ada tempat untuk cerita, untuk
sekedar curhat lah gitu ya, kalau kata orang sekarang kan nggak ada guys, nggak ada orang sama sekali yang bisa diajak berbagi cerita. Apalagi kan semua itu dihadapi di umurnya yang masih sangat muda. 1 tahun setelah menikah, Maryam hamil dan dia melahirkan anak kembar. Terus nggak lama Maryam hamil lagi, melahirkan anak kembar lagi. Ketiga hamil, melahirkan anak kembar lagi. Jadi 3 kali berturut-turut tuh guys. Di kehamilan keempatnya, Maryam malah melahirkan bayi kembar 4. Setelah itu setiap melahirkan, Maryam selalu melahirkan anak kembar entah 3 ataupun 4. Wah, gila banget ya. Sampai akhirnya dia tuh melahirkan terakhir kali di bulan Desember tahun 2016. Yang terakhir itu dia melahirkan hanya 1 anak saja dan dengan proses operasi. Setelah itu, dokter memutuskan untuk langsung melakukan operasi pengangkatan rahim. Kalau di total, Maryam ini melahirkan sebanyak 15 kali dan mendapatkan 43 anak kembar, dan hanya sekali dia melahirkan 1 anak pas terakhir itu ya tadi ya. Jadi total anak itu ada 44, 16 anak perempuan, sisanya laki-laki. Di tahun 2019 diketahui anak tertuanya berumur 23 tahun dan yang termuda berumur 3 tahun. Pasti kalian bingung deh, kenapa sih Maryam nggak KB atau melakukan sesuatu lah supaya nggak melahirkan sebanyak itu? Itu bukan kemauan Maryam ya teman-teman, karena dia ternyata mengalami penyakit langka, yaitu hiperovulasi. Jadi dia tuh melepaskan banyak sel telur dalam satu siklus dan dalam waktu yang bersamaan. Dia memproduksi sel telur dengan jumlah yang sangat tinggi, makanya setiap kali melahirkan tuh nggak mungkin 1 janin aja gitu, pasti lebih dari 1. Ternyata usut punya usut, Maryam udah nggak aneh ya tentang hal atau penyakit seperti ini, karena dia juga menurunkan penyakit ini dari ayahnya. Ayahnya itu memiliki 45 anak dengan beberapa wanita ya, beberapa istri. Ada yang kembar 5, kembar 4, 2. Dan menurut dokter, penyakit yang dialami Maryam ini nggak bisa dibantu dengan KB. Dokter bilang gini, kamu mau nggak mau harus terus bereproduksi. Kalau enggak, sel telur yang nggak dibuahi itu bisa menumpuk dan mungkin kamu akan terkena tumor, menghancurkan sistem reproduksi, bahkan bisa kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Wow, bahaya banget ya guys. Jadi memang itu bukan pilihan. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Maryam adalah terus hamil sampai sel telurnya itu mulai habis. Jadi memang ya guys, menurut beberapa dokter yang menangani Maryam, diantaranya adalah Dr. Charles Kigundu, Dr. Ahmed Kikomeko, dan juga Mayo Clinic, penyakit Maryam ini nggak bisa dihentikan aja. Harus menunggu sampai jumlah sel telurnya menurun, baru bisa dilakukan sesuatu. Nah pas terakhir kali Maryam melahirkan 1 anak, udah dokter langsung ngecek kondisinya dan oh ini udah bisa nih dilakukan sesuatu tindakan. Dokter memutuskan untuk langsung melakukan operasi pengangkatan rahim. Dan kalian tahu gak sih? Ampun deh Maryam, kisah hidupnya benar-benar sedih banget ya. Jadi pada saat dia sedang susah-susah cari gimana ini ya mengatasi penyakit langkanya itu, suaminya malahan selingkuh. Dan gimana ya, kalau selingkuh itu kan di belakang diam-diam gitu ya guys. Tapi ini nggak diam-diam loh suaminya. Jadi selingkuhan suaminya itu, pacar suaminya itu dibawa pulang ke rumah dan Maryam suruh ngelayanin mereka berdua. Luar biasa. Maryam masak untuk mereka berdua, cuciin baju mereka berdua, membersihkan semuanya setelah mereka pergi. Gak hanya itu aja ya guys, suaminya juga menjual barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh Maryam dengan uangnya sendiri yang dia simpan untuk anak-anaknya kelak maksudnya, tapi malah dijualin dong sama suaminya. Suaminya juga ambil uang tabungan Maryam. Habis itu suaminya dan pacarnya pergi begitu aja, kabur ya, meninggalkan Maryam dan ke-44 orang anaknya itu. Waduh, parah banget ya teman-teman, ya ampun. Maryam tinggal bersama suaminya tuh udah 21 tahun ya. Jadi pas suaminya pergi meninggalkan dia Maryam harus menafkahi ke-38 anaknya sendirian. Kenapa 38? Karena 6 orang anak yang lain sudah meninggal dunia guys. Dari infonya, beberapa anak Maryam harus kehilangan nyawanya karena malaria, beberapa lainnya karena penyakit jantung. Maryam tinggal di 4 rumah kontrakan gitu ya, dijadiin satu untuk menampung dia dan ke-38 anaknya. Dan tentu aja itu masih belum cukup juga sebenarnya teman-teman, karena ekonominya juga nggak memungkinkan untuk yang lebih besar. Jadi udahlah dicukup-cukupin segitu aja. Anak-anaknya tuh harus tidur berdempet-dempetan setiap malamnya. Bahkan ada beberapa yang nggak kebagian kasur, jadi mereka harus tidur di lantai. Dan
dan rumahnya itu memang kosong karena Maryam nggak punya uang untuk membeli segala macam perabot seperti sofa, kursi, dan semacamnya. Kondisi dapurnya juga kurang memadai karena banyak bagian atapnya yang bocor setiap hujan, apalagi kalau hujan besar, basah semua dalam rumahnya itu. Seorang anggota Dewan Kabupaten Uganda yang bernama Samari Musenero bilang, Maryam adalah seorang wanita yang berjuang untuk menghidupi keturunannya karena dia nggak menerima bantuan keuangan dari ayah anak-anak itu. Maka dari itu Maryam diberikan sumbangan, teman-teman. Jadi Maryam itu dibelikan sebidang tanah, dikasih bibit jagung supaya Maryam itu bisa bercocok tanam jagung gitu. Saat diwawancarai pada tahun 2019 oleh salah satu media, Maryam memberikan pernyataan yang menurut aku kayak siapa sih yang nggak tersentuh ya kalau dengar. Jadi kira-kira kayak gini, guys. Saya tumbuh dengan air mata. Suami saya sudah memberikan saya banyak penderitaan. Semua waktu saya dihabiskan untuk merawat anak-anak saya dan bekerja untuk mendapatkan uang. Saya sempat merasa putus asa untuk mendapat uang. Saya melakukan segala pekerjaan dari mulai tata rambut, dekorasi acara, mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas, dan menjual obat-obatan herbal. Meskipun saya seorang muslim, saya juga menjual alkohol. Ya, itu dilakukan oleh Maryam karena terpaksa ya, teman-teman. Semua uang yang saya dapat untuk makan, perawatan medis, pakaian, dan biaya sekolah. Setiap harinya nih guys, karena ya sebanyak itu anggota keluarga, Maryam harus memasak 25 kg jagung. Ikan dan daging itu jadi makanan yang langka banget buat mereka. Udah bisa makan satu macam aja kayak jagung nih ya. Udah jagung aja dalam satu hari makannya itu aja udah bersyukur banget mereka. Salah satu anak Maryam yang bernama Ivan Kibuka bilang, ibu kewalahan, pekerjaan menghancurkannya, kami membantu semampu kami seperti memasak, mencuci, tapi ibu masih menanggung seluruh beban untuk keluarga. Dan Ivan pun harus putus sekolah karena memang nggak ada biaya ya, teman-teman. Tapi meskipun dalam keadaan yang menyedihkan, anak-anaknya Maryam itu saling support satu sama lain. Dan setelah Maryam merasakan bagaimana pahitnya ditinggal oleh orang tua, harus hidup sendirian, nggak punya siapa-siapa, Maryam bertekad dia nggak mau anak-anaknya merasakan hal itu. Jadi selama dia masih bernafas, selama dia masih kuat, dia nggak akan meninggalkan anak-anaknya. Dia akan selalu berjuang untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya nggak merasakan seperti dia dulu. Bahkan Maryam itu bertekad pengen banget anaknya tuh bisa punya pendidikan yang jauh lebih baik dari dia ya guys, pastinya. Maka dari itu ya, Maryam ini sampai datang ke sekolah anak-anaknya. Terus dia bilang sama pihak sekolah, saya mau anak saya sekolah, tapi saya nggak punya uang untuk harus bayar cash, izinkan saya untuk kredit. Jadi nyicil gitu guys setiap bulannya untuk biaya sekolah anak-anaknya itu. Ya ampun, terharu banget gak sih teman-teman? Ya Allah, perjuangan yang luar biasa banget ya, perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Maryam bilang suatu hari dia berharap kalau anak-anaknya itu bisa membangun rumah yang lebih baik dari yang dia punya sekarang. Mereka bisa hidup sehat, gak kelaparan, dan tumbuh menjadi anak-anak yang sukses. Gila banget ya guys, punya 2-3 orang anak aja tuh udah pusing, udah capek banget. Apalagi ini 38 anak, udah gitu gak ada suami. Aduh, merinding, beneran merinding loh aku. Ini kayak salah satu contoh. Kalau kehidupan pahit seseorang di masa kecil atau di masa remaja itu nggak jadi alasan seseorang menjadi orang jahat pas udah gedenya ya, menjadi seorang kriminal gitu pas udah dewasanya. Karena kalau dia bisa membawanya itu ke hal positif, ya pasti hasilnya bakal positif juga gitu. Aku sih salut banget ya dengan orang-orang yang ada dalam keadaan sulit kayak gini terus bisa bangkit, bisa terus maju, move on, dan akhirnya bisa menjalani kehidupan yang normal, yang bahagia. Ya Allah, luar biasa banget ya menurut aku. Dari kisah ini banyak banget pelajaran yang kita dapat. Yang pertama ya, kita nggak bisa menghakimi orang terlalu cepat ya kan. Kayak dia punya anak banyak banget sih, udah tahu nggak ada uang, punya anak banyak banget, tapi ternyata Maryam ini bukan kemauan dia, tapi dia mempunyai penyakit langka itu. Dan aku pengen banget tahu apa pendapat kalian, dan berapa sih paling banyak orang punya anak yang pernah kalian denger gitu. Ini sih kayak ada sih waktu itu yang kayak sekte gitu ya, karena dia punya istri banyak makanya anaknya banyak gitu. Tapi kalau kayak dari satu perempuan punya anak sebanyak ini, aku baru ini loh denger guys. Kalian pernah denger lagi nggak sih yang lainnya? Semoga kita semua bisa punya kekuatan seperti Maryam ini ya guys ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share juga supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin video baru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.